acara inti peringatan Isra Mi'raj. Ini acara yang akan disampaikan oleh beliau Maulana Habib Nurul Ibu Muhammad Al-Idrus, yang senantiasa kita harapkan barokah ilmunya dan yang kami muliakan. Kepada beliau waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Iftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah izinkan antum, izinkan saya, izinkan kita semua bersama-sama duduk cari ilmu. Bersama-sama duduk cari ilmu. Setiap pedagang jual dagangannya. Sebelum saya lanjutkan bagian sound system, soundnya sangat bagus, tapi saya minta tolong echo-nya dihilangkan. Untuk penceramah memang agak beda dengan penyanyi. Ya, echo-nya dihilangkan maksimal sampai 0. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Dan sangat cakep. Setiap pedagang itu punya barang dagangan. Dan barang dagangannya Nabi dan Rasul, barang dagangannya Nabi dan Rasul adalah ilmu. Maka orang yang melakukan perniagaan ilmu itu adalah orang yang paling sukses, yang paling beruntung dunia akhirat. Gak ada judulnya orang punya ilmu susah, gak ada. Gak ada judulnya orang punya ilmu resah, gak ada. Gak ada judulnya orang punya ilmu ragu, gak ada. Yang membuat orang jadi resah, yang membuat orang jadi ragu, yang membuat orang jadi galau karena gak punya ilmu. Orang kalau punya ilmu, dia tahu bagaimana harus bertindak, dia tahu bagaimana harus bersikap, dia tahu bagaimana harus melangkah karena punya ilmu. Karena itulah yang pertama kali Allah pamerkan dari sisi manusia kepada seluruh malaikat alaihi wassalatu wassalam, para malaikat yang levelnya tertinggi, yang berada di langit yang tertinggi, malaikat muqarrab yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kali sama Allah dipameri al-ilm, dipameri ilmu. Allah nggak pamerkan tingginya Nabi Adam 30 meter, situ naziro 60 lengan, kurang lebih 30 meter. Allah nggak pamerkan Nabi Adam alaihissalam itu tampannya luar biasa, bukan itu yang Allah pamerkan. Tetapi yang Allah pamerkan kepada malaikat adalah, hei malaikat, coba sebutkan benda-benda itu. Tahu nggak kalian apa namanya? Sementara malaikat tinggalnya itu di alam langit, malaikat udah berkelana ke jagat raya, tetapi malaikat itu semua menyatakan nggak ngerti, tidak paham. Apa itu nggak paham? Kemudian Allah perintahkan pada Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam, sebutkan apa itu. Maka Nabi Adam pun menyebutkan satu demi satu yang Allah perintahkan dengan jelas.
tanpa ada kesalahan sedikit pun. Maka saat itulah Allah perintahkan malaikat usjudu li Adam, kalian semua sujudlah pada Nabi Adam alaihissalam. Tubuhnya betul-betul sujud, tubuhnya malaikat sujud, betul-betul memang meletakkan dahi di lantai sujud, tapi sujudnya bukan menyembah, sujudnya bukan ibadah pada Nabi Adam alaihissalam, sujud ta'zim, sujud penghormatan, sujud pengagungan. Sebagai malaikat mengucapkan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanak, maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah. Karena itulah setiap kita rukuk, setiap kita sujud, kita sempurna sujudnya malaikat, yaitu diawali dengan kalimat tasbih. Subhanaka la ilma lana, maha suci engkau, maha agung engkau, maha mulia engkau ya Rabb, la ilma lana, kami enggak punya ilmu. Malaikat yang ilmunya luar biasa mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Itulah artinya malaikat sadar keterbatasannya, karena ada illa. Kami punya ilmu, tapi hanya yang engkau ajarkan. Yang belum kami ajarkan, kami gak ngerti. Itulah definisi orang yang al-alim. Orang yang alim adalah orang yang mengerti kalau ilmunya terbatas. Orang yang alim adalah orang yang mengerti kalau ilmunya itu enggak menguasai semuanya. Ada ilmu yang dia belum ngerti. Orang alim adalah yang paham kalau di luar sana banyak ilmu yang dia belum ketahui. Itulah orang yang alim, dan itulah yang disampaikan oleh malaikat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami enggak punya ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itulah ikhwanir rahimahullah, Allah menunjukkan bahwasannya malaikat kalau mau dapat ilmu belajar dari manusia. Malaikat kalau mau dapat tambah ilmu tanya kepada manusia. Sejak saat itulah maka malaikat diperintahkan oleh Allah Ta'ala usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam, hormati Adam, agungkan Adam, muliakan Adam, tunduk kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan tunduknya malaikat ini diteruskan oleh malaikat kepada jajaran di bawahnya. Kalian semua sujud kepada Adam, kalian agungkan Adam, kalian muliakan Adam alaihissalam. Terus demikian, dan perintah ini berlaku abadan sarmadan, selama-lamanya, karena perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu siapapun yang mewarisi ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam dan mewarisi ilmu yang belum Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam, ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka seluruh malaikat akan sujud kepadanya, seluruh malaikat akan tunduk kepadanya, seluruh malaikat akan menghormatinya, seluruh malaikat akan memuliakannya. Inilah makna khalifah al-haqiqi. Khalifah dalam pandangan ahlu sunnah wal jamaah, khilafatul batiniyah, khalifah dalam hati. Khalifah bagaimana menguasai jagat raya dengan ilmu, bukan dengan kekuasaan-kekuasaan dohir, bukan dengan kekuasaan-kekuasaan senjata, bukan dengan kekuasaan-kekuasaan militer, bukan dengan kekuasaan-kekuasaan kerajaan dan semacamnya, tapi dalam khalifah al-haqiqiyah, khalifah yang sesungguhnya dalam paham ahlu sunnah wal jamaah dan paham ahlul bait dan paham alawiyah adalah khalifah yang waris ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, yang betul-betul ditaati oleh malaikat, ditaati oleh jagat, sehingga seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifahnya Allah subhanahu wa ta'ala yang terakhir, khalifahnya Allah yang termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifahnya Allah. Rasulullah dicaci, Rasulullah dimaki, Rasulullah dihina, Rasulullah dilempari, Rasulullah dihajar salah dan dihajar sini. Tapi ketika di Taif, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilempari dengan batu sampai berdarah. Disitulah beliau menunjukkan makna khalifah yang sebenarnya, makna pemimpin yang sejatinya,
makna yang meneruskan apa yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejatinya. Maka saat dilempari semacam itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak merendahkan siapapun, tidak marah kepada siapapun. Rasul mengatakan, ya Allah, maafkanlah kelemahanku di hadapan manusia. Mereka semua ini mencaci, memaki, menghina karena akunya belum bisa dilihat sebagai sesuatu yang luar biasa. Akunya yang salah, akunya yang belum oke, akunya yang belum maksimal, akunya yang belum bagus. Itulah selalu yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara beliau manusia yang paling sempurna, manusia yang paling hebat, manusia yang paling luar biasa. Rasulullah tidak mengatakan aku udah hebat, kenapa dicaci? Aku udah luar biasa, kenapa dimaki? Mereka tidak ngerti siapa aku. Bukan itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hawani ala nas, aku ini belum bisa menjadi sesuatu yang hebat, tapi mereka memandang aku menjadi sesuatu yang lemah, sesuatu yang kecil. Akunya yang belum berupaya maksimal. Sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maka dalam kondisi yang semacam itu, Rasulullah tampak kekhilafahannya. Datanglah dua malaikat penjaga gunung barat, gunung timur kalau kita berkata. Dua malaikat ini menghadap minta izin kepada pemimpinnya seluruh malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Minta izin soal kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat mau ketemu Rasulullah harus izin. Malaikat mau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW harus dapat izin dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril hanya pengantara, malaikat Jibril hanya wakil untuk menyampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat itu berkata kepada malaikat Jibril, sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami minta izin untuk bertemu dengan beliau. Maka malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada dua malaikat penjaga gunung minta izin untuk bertemu. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengizinkan dua malaikat ini untuk bertemu dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah bertemu dengan Rasulullah, apa yang dikatakan oleh dua malaikat tadi? Wahai Nabi, izinkan kami untuk mengangkat gunung yang kami jaga dan kami jatuhkan kepada warga kami agar mereka binasa. Rahimahullah, azab akan diturunkan, bencana akan diturunkan. Seharusnya minta izinnya malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya malaikat berkata kepada Allah, ya Allah, kami akan hancurkan kota ini karena telah menyakiti Rasulullah, karena telah menghina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya malaikat ngomong langsung pada Allah Ta'ala, tapi malaikat paham Allah telah mewakilkan di muka bumi ini hambanya yang tertinggi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu di jagat raya ini malaikat harus minta izin dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu. Allah ridha apa yang diridhai Nabi, Allah murka dengan murkanya Nabi. Begitulah diwariskan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus turun temurun kepada khalifah Fatimiyah ini, kepada awliya al-aqtab al-amjad al-abdal, para wali-wali yang punya derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewarisi apa yang ada dalam dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat-malaikat penjaga gunung, malaikat pengirim hujan, malaikat yang membawa angin, malaikat yang membawa rezeki, mereka minta izin kepada Al-Qudus untuk menyerahkan semuanya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimahumullah, apakah Rasulullah mengatakan, malaikat hancurkan Taif itu, malaikat binasakan Taif itu, malaikat musnahkan Taif itu? Enggak seperti itu. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah mahdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Allah mahdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku saat dizalimi, saat disakiti, saat diajar dengan batu-batu yang luar biasa, saat terluka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dendam, tidak marah, justru menggunakan dakwatul mazlum mustajab, dakwatul mazlum mustajab, atau maqala sallallahu alaihi wasallam. Doanya orang yang dizalimi mustajab. Ya Allah, saat ini posisiku tampak sebagai orang yang terzalimi. Doaku sebagai Nabi mustajab,
doaku sebagai kekasihmu mustajab, doaku sebagai orang yang terzalimi mustajab. Maka sekumpulan mustajabnya doa ini dimanfaatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk merubah manusia-manusia yang mencerca menjadi memuji, yang musuhi menjadi membela, yang benci menjadi cinta. Maka Rasul pun berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena sesungguhnya mereka belum mengetahui. Ya Allah, aku berharap dari sulbi mereka, dari tulang punggung mereka muncul anak keturunan yang beriman kepadamu dan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, inilah yang dituntut untuk kita lakukan di bulan Rajab, yang kita lakukan di bulan Sya'ban dan sampai pada bulan suci Ramadan. Allah melarang kita memiliki hati yang benci, memiliki hati yang dendam, memiliki hati yang marah kepada muslim yang lain. Kita tidak boleh marah kepada muslim yang lain, tidak boleh benci pada muslim yang lain, tidak boleh dendam pada muslim yang lain. Karena itu Allah menyatakan, Allah haramkan yang namanya surganya Allah Ta'ala dari orang-orang yang dendam kepada muslim yang lain. Allah haramkan Lailatul Qadar dari muslim yang ibadahnya luar biasa tetapi hatinya ada benci kepada muslim yang lain, yang memutuskan tali silaturahim, musyahid, yang bermusuhan satu dengan yang lain. Sebagai seorang muslim kita harus punya hati yang qalbun salim, hati yang selamat, hati yang enggak membenci, hati yang enggak memusuhi, hati yang enggak murka kepada yang lain, hati yang selalu bisa memaafkan siapapun seperti yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab ini menunjukkan luasnya hatinya. Betapa jagat raya itu kalah luas dengan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat sendiri tak punya pembela, dikucilkan, dijauhi, dimusuhi, disingkirkan. Yang ada mencintai, merahmati, menyayangi, membalas dengan kebaikan. Bahkan yang diberi kebaikan tidak mengerti, yang didoakan tidak paham, yang didoakan yang melestari, yang didoakan yang memusuhi, yang memusuhi didoakan dengan kebaikan, yang membenci didoakan dengan kebaikan, yang didoakan masih tetap membenci, yang didoakan masih tetap memusuhi, yang dimusuhi selalu mendoakannya. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak butuh pengakuan dari mereka, gak butuh pengakuan dari yang membenci, gak butuh pengakuan dari yang memusuhi. Hanya menjalankan abdullah, hamba yang Allah dan Rasulnya, mengharapkan Allah mencintainya, mengharapkan Allah menyayanginya. Fala ibadi, kalau dari kepadaku ya Rabb, aku tak peduli perlakuan manusia kepadaku, asalkan kau ridha kepadaku, aku tak peduli perlakuan siapapun kepadaku. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pun menampakkan cintanya kepada hambanya, maka Allah tampakkan kasihnya kepada hambanya, maka Allah tampakkan bagaimana pengagungan Allah kepada hambanya. Maka Allah pun perintahkan buruk yang merupakan kendaraan surgawi yang sebetulnya tidak boleh dimunculkan di alam dunia, yang sebetulnya tidak bisa ditampakkan di alam nyata, tetapi untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam buruk yang dari surga. Surga itu akhirat, buruk itu perjalanan di kota Mekah, buruk itu perjalanan di kota Madinah, buruk itu perjalanan di muka bumi, buruk itu ditunggangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa dilihat oleh manusia, bisa dilihat oleh sekitarnya. Di dunia ini bukan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya nikmat surga yang ditampakkan sebagai kendaraan dan ditunggangi di dunia ini di muka bumi hanyalah buruk, dan itu hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah tunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua nabi dan semua rasul yang dahulu pernah diikat perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini muncul di eramu, muncul di zamanmu, muncul di wilayahmu, kamu harus turun jabatan, kamu harus jadi pengikutnya, kamu harus jadi umatnya, kamu harus jadi pembelanya. Kuangkat kalian jadi Rasul, kuangkat kalian jadi Nabi dengan satu perjanjian. Kalau Rasul Muhammad sallallahu alaihi
Alaihi Wasallam muncul di era kalian, di zaman kalian, kalian harus mundur menjadi makmum, kalian harus menjadi pengikut, dan beliau leader, beliau menjadi pemimpin. Semuanya itu mengatakan siap ya Allah, maka Allah buktikan setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul saat Isra di Masjidil Aqsa, seluruh anbiya wal mursalin hayyan wa mayyitan, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, yang masih hidup semisal Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, semuanya yang masih hidup dengan ruh dan jasadnya, yang telah meninggal dunia ruhnya dikumpulkan di Masjidil Aqsa dan semuanya dijadikan makmum oleh Allah Subhanahu wa taala. Datanglah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun tampil sebagai imam, beliau takbir semuanya takbir, beliau tasbih semuanya tasbih, beliau rukuk semuanya rukuk, beliau tasyahud semuanya tasyahud, beliau salam semuanya salam, beliau berdoa semuanya mengaminkan, semuanya jadi makmumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini apakah kita sudah menjadi makmumnya Nabi Muhammad SAW? Apakah pemikiran kita mengikuti pemikiran Nabi? Apakah ilmu kita mengikuti ilmu Nabi? Apakah mau kita mengikuti mau Nabi? Atau na'udzubillah min dzalik, kita berlagak menjadi imam lebih pandai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih paham dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu yang kita lakukan, na'udzubillah min dzalik, maka kita akan celaka di dunia sebelum celaka di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang bermakmum pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang hatinya penuh cinta, penuh kasih, penuh sayang. Kan min aulad, berapa banyak anak yang durhaka pada orang tuanya, anak yang tidak takzim pada orang tuanya, anak yang tidak hormat pada orang tuanya, anak yang tidak mengatakan orang tuanya dengan level yang paling utama, anak yang mengagungkan orang lain di atas orang tuanya, anak yang memuliakan orang lain di atas orang tuanya. Ikhwani rahimakumullah, la falaha liman la yu'azzim walidayh. Enggak ada kesuksesan buat orang yang tidak mengagungkan kedua orang tuanya di dunia ini apalagi di akhirat nanti. Enggak ada kesuksesan kecuali di birrul walidain, bekti kepada orang tua kita masing-masing. Dalam bekti pada orang tua kita, Allah Ta'ala memerintahkan ihsan agar kita berbuat baik, bukan melaksanakan kewajiban. Kalau kita melaksanakan kewajiban, bukan ihsan itu namanya, sekedar menunaikan kewajiban. Tetapi Allah Ta'ala perintahkan kita bukan berbuat kewajiban, bukan menunaikan kewajiban kita pada orang tua kita, tetapi melampaui batasan itu agar kita bersikap ihsan yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Ikhwani rahimahullah, saya keliling dari satu tempat ke tempat yang lain, dari 1 tahun sampai tahun ini, dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Alhamdulillah, saya melihat umat ini, masyarakat ini, terutama di negara yang saya cintai, negeri yang saya rela mengorbankan darah untuk membelanya, negeri yang saya siap untuk berjuang mengusir penjajah ini ke soft yang ke depan, bukan yang di belakang. Ikhwani rahimahullah, negeri yang leluhur saya mati-matian memperjuangkannya agar berbeda. Untuk negeri ini, masya Allah, masyarakatnya cinta kepada ulama, sangat menghargai ulama, sangat membela ulama. Mobil datang sudah dikawal, mobil datang sudah dinyanyikan dalam al-qadru alainya, ustadznya, kiainya, habibnya, syekhnya belum dari mobil, semua berebut ingin mencium tangannya, ingin memeluknya. Ikhwani, ini suatu kebaikan. Tapi coba pada tanya pada diri masing-masing, ketika orang tua kita datang, apakah kita berlaku yang sama? Ketika orang tua kita di rumah, apakah kita memperlakukan yang sama? Ketika orang tua kita masuk ke rumah kita mengucapkan salam, apakah kita semangat untuk menjawabnya dengan sukacita? Ketika orang tua menginginkan kita sesuatu, meminta sesuatu dari kita, apakah kita rela untuk mengorbankan dan memberikannya? Saat kiai kita, habib kita, ustaz kita masuk ke rumah kita, senang hati kita luar biasa. Yang tidak ada pun akan kita suguhkan. Kita akan berjuang mencarikannya agar di rumah kita ada yang diinginkan oleh habib, oleh kiai, oleh ustaz yang menjadi panutan kita. Itu sesuatu yang hasan, sesuatu yang baik, dan begitulah kita diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakin akan tetapi terhadap orang tua kita, apakah kita semacam itu? Kepada orang tua kita, apakah kita seperti itu? Ketika orang tua kita di rumah, siapkah kita mengorbankan nyawa kita, harta kita, jabatan kita, nama besar kita, nama baik kita untuk membahagiakan orang tua kita? Atau justru biar orang tua kita yang hancur, biar orang tua kita yang susah, yang penting aku bahagia. Ini hidupku, bukan hidup orang tuaku. Ikhwani rahimahumullah, hal-hal yang semacam
semacam inilah yang terjadi di akhir zaman. Yang namanya kemungkaran yang besar adalah yang semacam ini. Orang mabuk, nggak banyak orang mabuk di negeri yang kucintai ini. Orang zina, saya nggak pernah lihat orang zina di negeri yang saya cintai ini. Orang judi, dulu zaman sekarang nggak tampak di depan mata. Tetapi anak yang durhaka, kata seorang ulama, hampir ada di setiap rumah. Hampir ada di setiap rumah. Anak yang enggak menjawab salam orang tuanya. Anak yang bahkan tak pernah mengecut kening orang tuanya seumur hidup. Padahal orang tuanya hampir tiap hari mengecut pipinya, mengecut keningnya, membersihkan kotorannya. Tetapi dia selaku anak, gak pernah dia melihat orang tuanya, gak pernah dia cintai orang tuanya, gak pernah dia kasihi orang tuanya. Rumah-rumah yang semacam inilah yang menyebabkan terjadi bencana di sana, bencana di sini. Ini kemungkaran Islami. Kemungkaran semacam ini nggak masuk dalam undang-undang, nggak ada di dalam hukum-hukum pidana dan hukum-hukum yang lain, tapi ada dalam hukumnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ridhonya Allah bergantung ridho orang tua, dan marahnya Allah bergantung marahnya orang tua. Kalau orang tua sudah ridho, maka Allah pun menyingkirkan amarahnya. Karena hormatnya Allah pada jasa orang tua sampai Allah urungkan marahnya. Allah tunduk marahnya, Allah rindu marahnya, Allah tundukkan rahmahnya. Karena apa? Anak ini berbakti pada orang tuanya, anak ini berbuat baik kepada orang tuanya, anak ini menyenangkan orang tuanya. Allah pun mengurungkan amarahnya dan mengganti dengan rahmatnya. Kenapa? Karena Allah sangat menghargai jasa orang tua yang rela mati melahirkan anaknya, yang rela bahkan melakukan yang haram demi menghidupi anaknya, meninggalkan waktu pagi tidur renyahnya yang enak, dia tinggalkan demi mencari nafkah untuk anaknya. Sementara si anak berkali-kali tidur hingga siang hari, merasa nyaman dengan tidurnya, dan ketika dibangunkan orang tuanya marah karena tidurnya diganggu. Sementara orang tuanya berpeluh keringat, hancur hati dan perasaannya, dicaci, dimaki, dihina, direndahkan. Yang tak peduli, yang penting aku pulang ke sesuatu untuk anakku. Mari kita tingkatkan ta'zim kita kepada orang tua kita, hormat kita kepada orang tua. Lihatlah kita yang tinggal di tanah Jawa, kita diajarkan saat menjadi pengantin, kita disuruh merangkak mendatangi orang tua kita. Keris yang kita banggakan sebagai bagian kehormatan saat menikah, itu pun harus dilepas saat menemui orang tua. Gak boleh bawa senjata di hadapan orang tua, gak boleh berlegak-legok dalam wujud orang tua. Disuruh merangkak, disuruh mencium kakinya, disuruh mencium pahanya, disuruh mencium pipinya, disuruh menghormati orang tua, minta disuapin, minta digendong, menandakan kita nggak punya apa-apa, kita nggak bisa apa-apa. Bahagiamu di situ dan sengsaramu di situ. Pilihan ada di tangan kita. Ingin menjadi manusia yang bahagia atau yang sengsara, Allah telah beri jalan yang mudah. Gak usah banyak-banyak tahajud, gak usah banyak-banyak zikir, gak usah banyak-banyak fikir, gak usah banyak-banyak sedekah, gak usah banyak-banyak amal-amal soleh sunnah. Laksanakan di atas kewajiban ihsan, berbuat baik kepada orang tua, maka pangkatmu akan mengalahkan ahli tahajud, mengalahkan ahli duha, mengalahkan ahli istighfar, mengalahkan ahli Quran. Berapa banyak orang yang belajar Al-Quran tapi dia mencela orang tuanya. Berapa banyak orang yang ahli tahajud tapi durhaka pada orang tuanya. Berapa banyak orang yang istighfar tetapi dia jauh dari rahmat kepada orang tuanya. Bukan ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bisa, kita tahajud yang banyak, sholat sunnah yang banyak, puasa yang banyak, istighfar yang banyak, baca Al-Quran yang banyak, cari ilmu yang banyak, takjub pada orang tua, tetap pada ucapan. Seperti Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, setiap mau tidur baca istighfar 1000 kali. Baru tidur. Tapi bagaimana sikapnya pada ibunya? Tidak akan keluar meninggalkan rumah sebelum menghampiri rumah ibunya, mengetuk rumah ibunya dan mengucapkan Assalamualaikum ya ummah, salam sejahtera untukmu wahai ibuku. Dari dalam ibunya menjawab Waalaikumsalam ya abnah, wahai anakku salamku juga untukmu. Wahai ibu, sejahtera untukmu sebagaimana engkau besarkan aku di masa kecil dengan kasih sayang. Ibunya menjawab sejahtera juga untukmu sebagaimana engkau menghormati dan memuliakan aku di masa tuaku. Kemudian pintu dibuka, cium tangan dan cium kening, berpelukan. Itulah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uwais al-Qarni radhiyallahu ta'ala afdhalut tabi'in. Uwais al-Qarni radhiyallahu ta'ala afdhalut tabi'in, yang ketika beliau berjalan kemudian memungut makanan di sebuah tempat sampah, karena dahulu beliau tidak bekerja.
Kenapa nggak bekerja? Karena nggak punya waktu untuk bekerja. Waktunya untuk mendampingi ibunya, waktunya untuk melayani ibunya, waktunya untuk mengurus ibunya. Belum sempat menikah, belum sempat bekerja. Ibunya sakit, standby, nggak mau keluar dari rumah meninggalkan ibunya. Keluar hanya mencari makan. Dari mana makannya? Tempat-tempat sampah muslimin yang ada di koran sana. Di tempat sampah itu cari roti kering, roti yang sisa makanan separuh, seperempat yang dibuat, diambil, dibersihkan dari pasir-pasir yang melekat, dibersihkan. Saat seperti itu datang seekor anjing. Anjing itu pun berusaha mengkais-kais di tempat yang sama sambil menyala-nyala. Apa kata Uwais Al-Qarani radhiyallahu ta'ala, wahai anjing, janganlah aku menyala kepadaku. Tempat ini cukup luas. Kamu bisa cari di sebelah sana, aku cari di sebelah sini. Sungguh aku ucapkan ini bukan karena aku sombong kepadamu. Gak ada yang tahu kedudukan di antara kita mana yang lebih utama, kecuali nanti setelah aku akan kaki ke dalam surga. Uwais Al-Qarani radhiyallahu ta'ala afdhalul tabi'in, la yaftahir, tidak berbangga dengan pangkatnya, tidak berbangga kepada anjing sekalipun yang dianggap hewan yang najis dan hina. Sementara Islam tidak pernah menghinakan anjing, meskipun anjing itu najis, tapi bukan berarti untuk dihinakan, bukan berarti untuk direndahkan. Allah Ta'ala akan muliakan. Allah katakan yang menjaga Ashabul Kahfi adalah seekor anjing. Ashabul Kahfi penjaganya adalah seekor anjing, dan anjing ini diabadikan dalam Al-Quran. Setiap malam Jumat dan hari Jumat kita diperintahkan untuk membacanya, karena anjing ini mau menjaga ulama, mau menjaga aulia, menjaga dari Allah. Tapi tahu batasannya. Aku seekor anjing, aku najis, tempatku bukan di dalam, tempatku di luar. Anjing itu pun berada di mulut gua. Anjing yang gak masuk berada di mulut gua. Dia tahu dirinya najis, dia tahu dirinya kotor, tapi dia punya cinta pada aulia, dia punya cinta pada orang-orang soleh, maka ia bersiap berkorban membela para aulia yang ada di dalam sana, yang sedang melakukan perjalanan meninggalkan negara yang dibenci oleh Allah Ta'ala, negara yang penuh kemaksiatan. Mereka tak mampu merubahnya dengan kata-kata, tak mampu merubahnya dengan perbuatan, maka yang dilakukan adalah menyingkir, menyelamatkan diri sembari berdoa. Maka Allah tidurkan Ashabul Kahfi 309 tahun dan dibangunkan di tempat yang sama, dan negara itu telah dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi negara yang adil, makmur, dan dalam taat pada Allah Ta'ala. Karena apa? Hikmatul awliya, semangatnya wali Allah untuk berubah tanpa kekerasan, tanpa peperangan, tanpa permusuhan, berdoa dengan doa dan hikmahnya semangatnya. Allah abadikan anjing tersebut. Anjing itu tidak dimusnahkan kisahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya masih ada dalam Al-Quran. Uwais Al-Qarani radhiyallahu ta'ala meniru akhlaknya Ashabul Kahfi, gak bermusuhan dengan anjing. Bahkan mengatakan, bagi tempatnya kamu di sana, aja di sini. Gak ada yang lebih mulia di antara kita kecuali takwa kepada Allah Ta'ala, dan takwa baru teruji nanti ketika aku sampai ke dalam surga. Rahimahullah, Uwais Al-Qarani merawat ibunya saking tidak bisa ditinggal, tapi karena umat yang rindu pada nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu hari minta izin kepada ibundanya untuk pergi ke Madinah Al-Munawwarah untuk bertemu dan bertatap muka dengan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibunya pun mengizinkan dan mengatakan, jangan pergi lama-lama wahai anakku. Maka Uwais Al-Qarani berangkat ke kota Madinah Al-Munawwarah mencari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya, tapi Rasul tak ada di rumah beliau. Maka Uwais Al-Qarani tak berani menunggu lama karena teringat ibunya di rumah sendiri, teringat ibunya di rumah gak ada yang menemani, teringat di rumah ibunya gak ada yang merawat. Maka Rasul pun ditinggalkan, Rasul pun tak dicari lagi. Uwais Al-Qarani pun kembali kepada ibunya, menunaikan kewajibannya menghadap Rasul sudah dilakukan, tetapi Rasul pun sempat ditemui. Pulanglah Uwais Al-Qarani ke kota Haram di Yaman sana, ke Yaman Uwais Al-Qarani. Karena itulah Islam yang masuk ke Indonesia, Islam yang dirahmati, karena Islam ini bukan dari mana-mana, Islam ini dari Yaman, tempat di mana Rasul menutupkan al-iman hahuna, al-iman hahuna, iman di Yaman, kemudian hati di Yaman. Allah titipkan anak cucu Nabi Muhammad SAW di Yaman, kemudian Allah kirimkan ke negara yang kita cinta ini. Maka berubah begini, negeri yang penuh cinta kepada Allah, penuh cinta pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu Uwais Al-Qarani sampai rumah, Rasul pun mendapat laporan ada seorang yang berdiri di Yaman namanya Uwais Al-Qarani, tapi tidak sempat ketemu Nabi Muhammad SAW. Apa yang Rasul perintahkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu,
Yang keduanya adalah mertua dan menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu adalah mertuanya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali adalah menantunya Rasulullah. Sayyidina Ali anak Madinatul Ilmi wa ibaduha. Bukan cuma keluarga, banyak di antara keluarga kita yang alim, keluarga ulama, berbentuk ulama. Keluarga ulama berbentuk punya ilmu sebagai ulama. Tapi kalau Ali bin Abi Thalib, keluarga Nabi Muhammad SAW dan anak Madinatul Ilmi wa ibaduha. Aku bertanya ilmu Ali itu artinya la ilm illa min Ali. Gak mungkin dapat ilmu kecuali lewat Ali. Karena itulah sahabat sangat menghormati Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau mau wajah Sayyidina Umar bin Khattab, kalau salaka Umar fatan la salaka syaitan fatan akhar. Seandainya setan itu, seandainya Umar lewat satu gang, setan akan pindah cari gang yang lain karena enggak berani berhadapan dengan Sayyidina Umar. Karena nurnya Sayyidina Umar bisa membakar setan-setan yang ada. Dua manusia yang mulia ini yang dikabarkan keduanya di dunia sudah masuk di dalam surga. Rahimahumullah, keduanya diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW. Carilah seorang dari Yaman, namanya Uwais dari kawan. Kalau kamu bertemu dengannya, wahai Ali, wahai Umar, mintalah kepada keduanya, mintalah kepadanya untuk memintakan ampun buat kalian kepada Allah Taala dan sampaikan salamku. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar yang dijamin masuk surga masih disuruh minta ampun, diistighfarkan oleh Uwais al-Qarani dan disuruh menyampaikan salam yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Apakah karena Sayyidina Uwais al-Qarani alim mengalahkan Ali bin Abi Thalib? Enggak. Apakah Uwais al-Qarani abid mengalahkan Umar bin Khattab? Enggak. Apakah Uwais al-Qarani kalmu kebenarannya mengalahkan Umar bin Khattab? Enggak. Walakin bi'irwalidati akan tetapi baktinya kepada orang tuanya itulah yang mengucapkan jagat raya sehingga Allah tunjukkan ridhonya dengan Allah perintahkan Rasulnya untuk mengucapkan salam kepadanya langsung lewat dua utusannya dan memintakan kedua utusannya untuk diistighfarkan oleh Uwais al-Qarani radhiyallahu ta'ala birrul walidain. Karena itu ikhwani, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan gak akan dapat yang namanya ampunan orang yang durhaka pada orang tua. Gak dapat namanya Lailatul Qadar orang yang durhaka sama orang tua. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Tigalah itu yang durhaka sama orang tua gak akan dapat semuanya. Karena itu kalau hidup kita rusak, cek hubungan kita sama orang tua kita. Kalau hidup kita beranda, cek hubungan kita dengan orang tua kita. Kalau hidup kita enggak barokah, cek hubungan kita dengan orang tua kita. Perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita, maka Allah akan bereskan seluruh urusan kita dengan manusia. Allah akan bereskan urusan kita dengan siapapun makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu Allah mengatakan bekerja sama dia, malaikat-malaikat Allah akan bekerja. Seperti ketika seorang pejabat mengatakan, saya senang kepada dia, maka seluruh bawahan akan bekerja untuk mewujudkan kesenangan atasannya ini. Lantas bagaimana kalau yang punya jagat raya, yang punya semuanya, yang punya Anda dan yang punya saya, yang punya kita semua? Allah Jalla Jalaluhu mengatakan agar ridha kepadanya, agar senang kepadanya, maka seluruh makhluk Allah akan mewujudkan senangnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dalam susah, Allah akan kirimkan yang menghibur. Kalau dia dalam sempit, Allah akan kirimkan yang melapangkan. Kalau dia dalam jalan yang buntu, Allah akan jempol jalan itu menjadi rata. Enggak ada istilah jalan buntu kalau orang yang birrul walidain, bekti kepada orang tuanya. Alhamdulillah, topinya sudah tinggi. Alhamdulillah. Maaf saya rocos ya, nggak jelas ngomong apa tadi. Mungkin diunjuk. Masya Allah. Mas Cahyo mana Mas Cahyo? Mas Cahyo bilang, berapa menit saya bicara? Dicek. Ini di sini dicek. Mungkin diunjuk. 38 menit. Baru 38 menit. Masya Allah, gaspol ya. Paham semua gak tadi ini? Alhamdulillah. Lanjut. Iya, Solo jauh. Saya tadi naik mobil ya, nggak lihat speedometernya, pokoknya gas terus. Sekarang ini itu gas terus. Cuman itu gasnya saya kurang kalau ada eteli, kalau eteli kurang gitu. Monggo. Alhamdulillah. Maaf saya ngomong begitu ya, karena hatinya lagi begitu enak itu. Sayang kalau saya putus, jadi ya biar ngomong biar keluar gitu. Syarahnya menyusul gitu. Syarahnya menyusul. Jadi ilmu itu
Tadi yang bab awal ilmu itu dagangan yang paling mahal, betul? Jazakallahu khairan. Ilmu itu dagangan yang paling mahal. Ya saya heran kok orang yang belum percaya. Kurang bukti apa? Dari zaman Nabi Adam. Mohon maaf, saya mau mengingatkan saudara-saudara saya sesama manusia dimanapun berada. Yang namanya manusia ya. Saudara-saudara saya sesama manusia dimanapun berada. Jangan sibuk cari alien. Mau ke planet Mars cari alien, mau ke sana cari alien, cari tanda-tanda alien. Alien itu banyak. Di Indonesia ada 300 juta kurang lebih. Namanya manusia. The real alien is apa itu? Manusia bahasa Inggris apa? Human being. Aku gak tahu masalah rocos. Ini alien yang sebetulnya tuh ya kamu sama aku, kita ini alien. Kita ini dari mana? Lupa. Tekondi, dari mana? Ujuk-ujuk muncul di bumi. Enggak kan dia. Landing dulu. Landing dari mana? Warga asli bumi itu macan tuh kalau boleh ngomong, menungso, alien lali asal. Warga asli bumi itu kan ya macan, singa, kucing, kuda, apalagi badak, apalagi pergi ke Taman Safari Solo Safari. Banyak macam-macam promosi membantu pemerintah pariwisata, betul ya? Solo Safari itu kan gak ada joget-joget, orang macan, orang macam-macam. Itu warga asli bumi. Dan jenengan dari mana? Enggak, ya, kami warga bumi. Palsu. Saya mewakili alien, aku mewakili warga asli bumi, protes saya. Kambing-kambing itu kalau boleh ngomong menurut sombong. Udah numpang tinggal di bumi, galian nyembelihi kami. Untung ada kambing yang taat. Jangan ngomong begitu. Kita ini kan dimuliakan sama Allah Ta'ala untuk dimakan manusia, dikorbankan manusia yang akan menghuni surganya Allah Ta'ala. Kambing taat. Kambing itu orang yang taat, orang yang tidak taat. Al-Dusu ya begitu. Ada yang begitu. Boleh disambung lagi. Apa? Alien. Jadi dulu bumi ada manusia enggak? Enggak ada. Jangan pernah percaya teorinya pakar internasional model apapun. Percayalah fakta pakar interakhirat. Itu internasional terus mau teori. Kita ini pakai fakta interakhirat, namanya wahyu. Yang bawa nabi. Jadi enggak mungkin keliru. Sebelum manusia enggak ada manusia. Enggak ada. Ada makhluk Allah di bumi yang wedus, gajah, dinosaurus, wallahu a'lam. Tapi bukan manusia. Itu warga asli bumi. Allah kirim manusia. Namanya kakek kita semua. Lupa sama simbah-simbahnya gila. Simbah Adam alaihissalam sama Eyang Putri Siti Hawa alaihissalam. Dua manusia yang memadu cinta di dalam surga dan dipisahkan atas rencana Allah Ta'ala agar cinta mereka semakin membara. Oh iya, ini puisi perakhiran. Lanjut. Apa yang dilanjut? Bahas cinta langsung maju. Masya Allah, yang muda-muda. Boleh dilanjut? Nah, kakek nenek kita diturunkan di muka bumi dipisah. Nggak dipertemukan dulu. Biar apa? Hatinya ini semakin kangen. Betul ya? Begitu dipertemukan, alhamdulillah, lahirlah anak cucunya. Dengan penuh cinta, lahir anak cucunya. Afwan, zaman Nabi Adam alaihissalam nggak ada pesawat. Zaman Nabi Adam nggak ada kereta api. Zaman Nabi Adam nggak ada kapal laut pakai jet, ya super jet, nggak ada itu ya. Nggak ada pesawat antariksa. Zaman Nabi Adam alaihissalam nggak ada semua itu, nggak ada. Besi, nggak ada besi, masih delik besi ya. Yang ono kayu yang ada kayu batu air, yang ada semacam itu. Tapi yang landing ini adalah khalifah. Asalnya dari surga, teknologi akhirat ada di dalam hatinya.
Makanya kalau manusia kemudian bisa maju mengalahkan kambing, pantas, karena kambing nggak punya teknologi surga, nggak duit. Dia punya teknologi yaitu suket. Ya, itu teknologi suket karena hidupnya di muka bumi. Yang namanya macan teknologinya ya mangan wedhus ya. Taunya cuma nih itu. Nggak ada. Peradaban terbaru dari Cina yang ada di belantara dunia membuat pesawat terbang. Orang ada singa buat pesawat terbang? Nggak ada. Nggak ada semacam itu. Kenapa? Karena singa tidak punya teknologi surgawi. Di dalam jiwanya nggak ada memori tentang akhirat. Nggak ada. Tapi Nabi Adam alaihissalam diberi oleh Allah Ta'ala ilmu akhirat. Diberi oleh Allah ilmu surga. Dan pernah tinggal di surga. Melihat jagat raya. Bahkan mengerti dan tidak dimengerti oleh malaikat. Semua informasi itu disimpan di dalam jiwa. Diwariskan turun-temurun kepada anak cucunya. Maka jangan kaget kalau kita sekarang bisa membuat pesawat terbang. Karena apa? Karena ilmu itu sudah dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada anak cucu Adam alaihissalam untuk dimunculkan tepat pada waktu yang memungkinkan. Pak, berarti dagangan paling mahal apa? Ilmu. Nah, kamu kok masih jual kain di Pekalongan? Mestinya kalau jualnya ilmu kan cepat sugih gitu ya. Kalau jual kan kain, jual kain pakai ilmu. Ternyata tokonya kecil di Pekalongan. Tokonya di Pekalongan kecil, tapi ekspornya luar biasa. Kok bisa? Pakai kemampuan dunia maya, punya marketing, manajemen yang luar biasa. Ternyata pakai modal WhatsApp. Punya ilmu mengelola pakai WhatsApp, pakai ilmu. Dagangan yang sederhana menjadi luar biasa. Teman saya di rumah bahkan nggak sempat buat warung waktu itu. Tapi orderan yang mengalahkan restoran-restoran besar. Ternyata dia membuat itu makanan yang frozen food dia. Gara-gara pandemi yang melanda dunia, frozen food pun akhirnya berhasil dipasarkan. Lewat apa? Lewat WhatsApp dan kawan-kawannya. Karena apa? Dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ilmu. Dagangan termahal itu ilmu. Makanya jangan menganggap ada yang lebih hebat dari ilmu dalam hidup kita. Ilmu. Karena itulah kita disuruh sholat Jumat yang laki-laki sebagai imam, pemimpin, besok kan makmum ya. Kalau perempuan makmum, laki-laki ini pemimpin imam. Makanya kita diperintahkan sholat Jumat wajib, nggak bisa ditinggalkan kecuali uzur syar'i. Kalau nggak ada uzur syar'i, sholat Jumat wajib. Dan yang sholat Jumat itu kalau sampai nanti ketika khutbah yang pertama atau khutbah yang kedua, sehebat apapun dia itu, ya sehebat apapun dia, kalau ketika khutbah lalu ada orang ramai dia ngomong begitu pada yang lain, Allah Ta'ala hapuskan pahala sholat Jumatnya. Ikut sholat Jumat gak dapat ganjarannya, dihukum sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena khotib ketika berbicara itu menyampaikan ilmu. Kalau kamu tak mau mendengarkan ilmu, kamu tak mau hormati ilmu, ku hapuskan pahala sholat Jumat. Oh, itu namanya ilmu. Bahasa Asy'ari, kita barusan memperingati satu abad NU. Baik Wahab, Masya Allah, para ulama-ulama yang luar biasa. Apa karena beliau tampan? Walaupun beliau tampan, walaupun hebat ahli dagang, tapi dikenal sampai sekarang gara-gara apa? Ilmu. Karena ilmu, bukan karena yang lain. Maka orang yang punya ilmu itu nggak mungkin jadi rendah, walaupun direndahkan semua manusia. Karena orang yang punya ilmu cukup dia dengan Tuhannya, dia sudah bisa merasa bahagia. Orang yang nggak punya ilmu bahagia menunggu kawan untuk berbahagia. Rugi. Itu bahagia yang menyiksa. Aku mau bahagia, tapi belum ada temannya. Nggak jadi bahagia. Al-alim, orang yang punya ilmu sendiri bahagia. Karena bahagianya bersama Tuhannya, bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaji senang, zikir senang, baca kitab senang. Sementara ada orang mau bahagia nunggu al-fulus, nabi fulus. Gak punya duit, gimana bahagia? Ya, gak ada duit. Kata seorang istri, sayang, bagaimana kita bisa bahagia kalau engkau dan aku tak punya uang untuk jalan-jalan? Dijawab oleh suaminya tercinta, sayang, bahagia itu tak butuh uang, yang penting ada abang di sampingmu, wahai sayang. Masya Allah. Betul nggak betul nih?
Betul. Yang paham. Kalau yang nggak paham, betul. Engkau memang di sampingku wahai sayang. Tapi apalah artinya kalau tak punya uang? Masya Allah, wedok oknum ini. Oknum perempuan yang imannya perlu dipertanyakan karena ternyata iman bergantung pada uang. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Na'udzubillah min dzalik. Al-ilm. Maka kita harus sekarang ini mengembalikan diri kita, mau sukses ya cari ilmu, belajar. Belajar itu nggak ada habisnya. Al-Habib Anis bin Al-Habib Sisur almarhum, itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, umur 78 tahun, sudah susah bergerak, sakit, masih belajar dan mengajar. Masih belajar dan mengajar. Kita kalau melihat ulama-ulama sepuh, sudah tergeletak di tempat tidur, masih mengajar. Masih mengajar. Nggak ada kata pensiun untuk ulama. Maaf, saya udah pensiun ngajar. Nggak ada. Dosen pensiun ada. Ada dosen pensiun, udah nggak ngajar di kampus. Tapi kalau ulama, kiai, ustaz, habib yang ahli ilmu, ada kata pensiun? Nggak. La fi dunia wala fil akhirah. Nabi Musa alaihissalam ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj melihat Nabi Musa yusalli di kubur, sholat di kuburnya. Bil makna yang hanya dipahami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada kata pensiun. Semakin ke akhirat semakin hebat. Ala ilmu itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menarik perhatian saya adalah masalah hati bersih. Hati kok resik wangel gumun. Mohon maaf saya ngomong sama diri saya sendiri. Hati itu kan nggak di sana ya. Saya kalau suruh nyapu panggung ini kan udah repot. Harus bangun, ambil alat sapu, sedot kan repot. Apalagi suruh bersihkan sak masjid, repot, butuh berjalan. Nah kalau bersihkan hati, apa kita butuh berjalan? Enggak, hati ada di sini kok. Nggak ada urusannya bergerak kemana-mana. Seharusnya kan bersihkan hati itu mudah dan kan gampang. Ojo sombong. Emang susah? Suruh nggak sombong. Susahnya di mana? Jangan musuhin orang. Emang susah nggak musuhin orang? Susahnya di mana tuh nggak musuhin orang? Memaafkan orang. Emang memaafkan orang itu susahnya apa? Gitu. Kok sampai suruh maafkan kok susahnya luar biasa. Makanya Allah marah. Ya Allah marah. Kamu sehebat apapun ibadah Ramadan, kalau kamu bermusuhan dengan muslim yang lain, aku blokir pahalmu. Gak dapat rahmat, ampunan, ekonominar, gak dapat Lailatul Qadar, blokir. Kenapa begitu? Karena gampang. Katakan satu orang, tolong maafkan saya, tidak ada maaf bagi. Masya Allah. Ada enggak yang model begitu? Di sinetron banyak. Walaupun saya sudah nggak pernah nonton sinetron, di sinetron banyak. Di kehidupan nyata ada oknum-oknum yang meniru. Kita kalau bicara harus pakai oknum sekarang. Ya, karena kalau tidak nanti dianggap melecehkan orang. Jadi ada oknum-oknum yang meniru, suka begitu. Tidak mau maafkan orang, lain musuhin orang, lain benci sama orang, lain. Kok susah itu kenapa maafkan orang lain? Nah, kita ini imamnya siapa toh? Rasulullah SAW kanjeng Nabi, bukan yang lain. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi Allah bilang liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Orang-orang yang cari Allah, hari akhir, suka zikir banyak, itu mau dia ngikuti Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau yang dicari itu bukan hari akhir, yang dicari bukan Allah, yang dicari itu bukan zikir banyak, yang dicari al-khulusu, wal duisu, wal barakatu, wal martabatu, wal harga dirimu, dan kawan-kawannya, maka disuruh maafkan berat. Suruh maafkan berat. Kenapa? Gak cari surga. Beda dengan orang yang cari surga. Niru Nabi Muhammad SAW. Rasul bilang, ya orang itu kalau suka maafkan orang lain, dimaafkan sama Allah. Oh, aku butuh dimaafkan sama Allah. Terus tak maafkan. Gitu aja kok repot. Bahkan dokter ngomong, Mas, asli loh Mas, aku tuh gak pengen maafkan kamu.
Cuma masalahnya aku butuh dimaafkan Allah. Jadi gara-gara aku butuh dimaafkan Allah, ya terpaksa maafkan. Kamu apa gitu? Terpaksa maafkan. Suami nyebelin, misalnya begitu ya. Mas, ya, sebetulnya tuh aku sebel sama kamu. Cuman kalau aku sebel sama kamu nggak dapat ridho Allah. Jadi tak paksa seneng. Biar dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau lihat Allah itu apa ada yang berat untuk kita lakukan? Apa ada yang berat? Nggak ada seharusnya. Semua jadi ringan. Terutama urusan maafkan orang lain. Makanya Rajab Sya'ban sebelum Ramadan udah diingatkan dalam berbagai riwayat. Rajab Sya'ban itu nggak akan dapat keistimewaan-keistimewaannya orang yang menyimpan benci pada orang lain. Terus yang ketiga, ini yang saya nggak tahu berapa hari ini kok ngomongnya ini terus. Ngomongnya ini terus. Tentang berbakti sama orang tua. Berbakti sama orang tua. Bakti sama orang tua ini mudah-mudah susah. Susah-susah mudah. Karena nggak semua orang tua itu buat anak zaman sekarang layak dibekteni. Ada anak yang ngomong, orang tuaku tidak layak mendapatkan pelayananku. Oke, iso. Sejak kecil tidak pernah membiayai hidupku, tidak ikut membesarkan aku, tidak pernah merawatku, besar-besar minta disayang, besar-besar main perintah, besar-besar minta dihormati, dimuliakan, bla 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 bla. Ya tak jawab. Satu aja cukup, Mas. Satu cukup. Setelah itu orang kamu durhaka, tidak apa-apa. Apa itu? Nah, kalau nggak ada orang tuamu, kamu nggak ada. Selesai. Mau bayar pakai apa biar kamu bisa ada? Coba kamu bayar orang, tolong adakan itu. Saya bisa. Nggak bisa. Kamu ada itu ya goro-goro bapak ibumu, lantaran orang tuamu. Maka biaya untuk mengganti pengadaanmu, yaitulah baktimu seumur hidup tanpa kecuali. Tapi orang tua saya itu kurang ajar, besar. Jadi yang air itu gimana itu? Orang tua saya itu bejat, orang tua saya itu kafir, orang tua saya itu gak iman sama Allah Ta'ala, orang tua saya itu mabuan A sampai Z. Jawab, Allah nyuruh kamu berbuat baik walaupun wujudnya seperti itu. Yang penting kamu gak ikut maksiat. Kalau disuruh maksiat jangan ikut. Selama gak disuruh maksiat, kamu disuruh hormat, suruh berbuat baik. Itu perintah Allah. Nah kalau kamu gak mau ikut perintah Allah, mau ikut perintahnya siapa? Mau ikut perintahnya siapa? Ini banyak anak muda zaman sekarang ini merasa dizalimi orang tua. Dizalimi orang tuanya. Memang betul ada orang tua yang zalim. Nah itu nanti bagian ceramahnya lain. Judulnya nanti durhakanya orang tua. Ya durhakanya orang tua. Ada berwakeh. Banyak sekali saya dapat laporan tentang orang tua yang durhaka. Anaknya disekolahkan, dikuliahkan, begitu lulus orang tuanya ngomong, nah, bapak ibumu sudah menggadaikan sawah di bank senilai 2 miliar untuk besarkan kamu. Maka kamu harus bekerja dan uangnya serahkan untuk bapak dan ibumu selama-lamanya sampai mengganti semua itu. Masya Allah, belum kerja udah dikasih beban hutang oleh orang tuanya. Bapak ibu model apa yang semacam ini? Ada enggak yang model begitu? Ada enggak yang model begitu? Ada enggak yang model begitu? Ngaku, ada enggak? Mau ngaku bapak, mau ngaku bok, ngeri kok. Harusnya bapak sama ibu itu kalau anaknya nanya, Pak, Bu, punya duit? Jawabannya, alhamdulillah, nggak usah mikir, seneng no urip itu. Padahal itu urip utang buat anak itu. Dia sembunyikan deritanya di hadapan anaknya. Kenapa? Karena cintanya pada anak. Ini namanya orang tua. Almarhum nenek saya masih susah-susahnya punya anak, semua dirawat itu di panti yatim piatu di Darul Aitam sana Jakarta yang laki-laki. Yang perempuan-perempuan dititipkan oleh Habib Husin Al-Haddad Tegal, dititipkan kepada saudara-saudaranya. Karena kakek saya dari ibu itu adalah sahabat dan pelayan yang Habib Husin Al-Haddad ketika di Jombang. Kakek saya meninggal, anaknya semua dirawat oleh Habib Husin Al-Haddad Tegal. Yang laki dititipkan dari Aitam, yang perempuan dititipkan di Malang, di Surabaya, di Tuban. Nah ketika
nenek saya pindah ke Solo karena anaknya yang besar dari Darul Aitam sudah keluar, sebab di Darul Aitam ada satu kewajiban, siapa udah balik ya boleh tinggal di sana karena bukan anak yatim lagi. Namanya panti yatim piatu, umurnya 50 tahun kok masih di situ. Palsu namanya. Panti yatim piatu berarti yang di situ yatim atau piatu atau yatim piatu, kecuali pengurusnya. Kamu apa? Santri. Di mana? Yatim piatu. Umurmu 30 tahun, masya Allah. Ini menyalahi wakaf yatim ya. Yatim piatu, bukan anak ya. Yatim, bukan anak piatu. Darul Aitam Jakarta dulu ya. Itu kalau udah balik syaratnya wajib keluar. Tapi sebelum balik udah dibekali ilmu kerja, ilmu syariat lengkap, sehingga keluar udah siap jadi manusia. Kemudian paman saya yang paling kecil namanya Ali bin Ali Al-Habsyi, panggilannya Ali Bakso. Kalau melihat tayangan ini, semoga Allah panjangkan umurnya dan kesehatan kita. Ini Pak Ali Bakso nih Al-Habsyi, ini Pak Ali Bakso dapat julukan bakso karena salah satu dulu kerjanya jadi pelayan warung bakso. Hubungannya ada sama beliau, sama Pak Ali ini, ya sama kerabatnya beliau soalnya kerjanya. Betul ya, ya, sama abahnya beliau. Jadi karyawannya abahnya beliau, paman saya. Nah, alhamdulillah kerja dapat gaji pertama, marani ibunya, nenek saya. Bu, alhamdulillah udah kerja. Ini dapat duit. Tolong duitnya ibu buat ibu semua. Kabeh ya, buat ibu semua. Apa jawaban nenek saya? Nenekku genah, alhamdulillah, mbok tenang. Saya kira orang oknum bohongan, nyawan duit hijau meripati. Masya Allah, oknum bohongan. Gak buat tenanan ini, cintanya udah pada duit lebih daripada cintanya pada anaknya. Ngeri, kok skuadrat gitu. Ngeri Pak. Apa kata nenek saya? Gak usah nak. Padahal nenek saya susah. Al miskinu wal mu'ala kumpul. Bener ini. Gak usah nak. Aku ini ibu, nanti kalau butuh tak minta sama kamu. Nah, untungnya ini anaknya dididik di pondok, dididik sama habib, sama kiai tentang birrul walidain. Jawabannya ya cakep, gak bisa begitu Bu. Aku ini tetap anak, dibalik saja. Uangnya ibu bawa semua, kalau aku butuh minta uang saja. Coba kalau kita yes, ibu penuh pengertian, yes, bocah kan genah, anak gak genah. Serahkan ke ibunya. Bukan gaji pertama loh, kedua, ketiga, keempat, terus begitu. Itu loh cara orang tua dulu didik anak, dan anak bagaimana sama orang tua. Lah kalau sekarang ada orang tua, masya Allah, anak ini seperti dijadikan apa ya, barang yang diperas terus duitnya. Apa sapi perah ya? Diperas terus duitnya, suruh kerja, suruh capek dan lain sebagainya. Udah pokoknya kamu pikirkan orang tuamu. Iki bapak orang genah. Kalau bapak ibumu gak genah, jadilah kamu anak yang genah. Jangan jadikan dalil kalau bapak ibumu gak genah, berarti aku boleh gak genah juga. Sopo saya jadi. Na'udzubillah nih. Maka saya minta kepada kawan-kawan saya, korbankan dirimu demi kebahagiaan orang tuamu. Korbankan dirimu demi kebahagiaan orang tuamu. Selama itu di jalan Tuhanmu, maka bahagia akan selalu menyertaimu sampai engkau bertemu dengan Tuhanmu. Dalil, mesti butuh dalil. Satu aja yang nggak usah banyak-banyak ya. Satu aja, biar kita ingat ini. Ya bunayya, inni ara fil manami anni azba'uka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Dialog antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim ini bapak, Nabi Ismail anak. Saya mau ceritakan dulu biar agak dong. Nabi Ismail itu kan nggak dibesarkan sama Nabi Ibrahim. Ya, betul ya? Nggak dibesarkan. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim harus menemani istri pertamanya di wilayah Palestina, istri keduanya diperintahkan ditaruh di Mekah. Jadi Nabi Ibrahim itu hanya kunjungan,
kunjungan. Sesaat setelah bertahun-tahun, dari bayi ditaruh di Mekah. Kita tahu ceritanya. Mekah saat belum ada apa-apa sampai jadi ada apa-apa sampai sekarang kan begitu ya. Ujuk-ujuk ketika sang bapak ini jenguk anaknya dan jenguk istrinya tercinta, kangen sama istrinya, kangen sama anaknya, dan anak sama istrinya kangen sama suami dan orang tua. Dalam perjalanan dikasih wahyu lewat mimpi, karena salah satu bentuk turunnya wahyu adalah lewat mimpi. Mimpinya apa? Nyembelih anak. Berarti diperintah sama Allah nyembelih anak. Tapi ini Nabi ya, jangan nanti kamu mimpi nyembelih anak, terus besok anakmu kok sembelih. Tangkap polisi kamu bilang saya dapat wahyu, jeglek jenenge. Nauzubillah nih, zalik. Makanya kalau belajar sampai tuntas, ini wahyu yang begini yang punya hanya para nabi dan para rasul. Kalau ilham wali punya, tapi ilham tidak menyalahi syariat. Ada ukurannya. Kamu kira ilham menyalahi syariat, bukan ilham. Itu namanya bisikan iblis, bisikan setan atau nafsu. Ngomong sama anaknya, coba bayangkan perasaan Nabi Ibrahim. Baru ketemu kangen, wow, sayang sama anaknya. Sama Allah dibilang, ngomong sama anaknya. Pilih mana? Aku atau anakmu? Kalau kamu pilih aku, omongkan sama anakku. Coba bayangkan, suruh ngomong sama anaknya, nak, saya disuruh nyembelih kamu. Gimana tuh rasanya bapak suruh ngomong begitu? Ya bunayya, dibuka dengan kalimat cinta, duhai anakku tercinta, inni arafil manam anni azbahu. Sungguh. Jadi untuk menegaskan iki tenanan lho nak, inni arafil manam. Aku melihat dalam tidurku, anni azbahu, aku sembelih kamu. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapat? Oh maaf, untuk perintah Allah, Nabi Ibrahim nggak butuh pendapat anak. Kadang-kadang ini umat salah belajar tentang ayat ini. Terus ngomong, kalau mau melakukan sesuatu minta persetujuan anak, ilmu yang salah yang semacam ini. Salah tafsirnya. Tafsirnya nggak begitu. Kenapa Nabi Ibrahim nanya, wahai anak, bagaimana pendapatmu? Padahal ini perintah Allah yang nggak butuh pendapat anak. Jawabannya adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi keimanan anaknya terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau anaknya salah bisa dibenarkan, kalau anaknya benar bisa diapresiasi. Bukan bapak ngemis persetujuan anak, bapak model apa yang semacam itu. Jangan salah tafsir. Ya jangan salah tafsir. Madza tara, bagaimana pendapatmu? Jawabannya ternyata itu bahasa kerennya apa itu? Di luar ekspektasi. Iya, bahasa modernnya di luar ekspektasi. Ya abadi, dipanggil ya bunayya. Nah, jawabannya juga mesra. Ayahku tercinta, ya abadi fa'al, lakukan ma tu'mar. Menarik di sini nggak ngomong, wahai ayahku lakukan. Ya, yang diperintahkan jawabannya bukan melakukan perintah Allah. Allahnya nggak dibawa-bawa. Ini kan bapaknya lagi ngomong, saya diperintah Allah nyembelih kamu lewat mimpi. Seharusnya anaknya jawabnya bagaimana? Laksanakan perintah Allah itu, Pak ya, itu perintah Allah, laksanakan. Itu perintah Allah, laksanakan. Gitu aja kan udah bener ya. Tapi ternyata itu salah. Kenapa? Ini urusan yang nggak enak disembelih. Ini musibah, ini bala, ini bencana, ini hal nggak enak. Jangan bawa-bawa nama Allah. Duhai ayahku, laksanakan yang diperintahkan kepadamu. Gak ngomong, duhai ayahku, laksanakan perintah Allah kepadamu. Gak ngomong begitu. Ma tu'ma, fa'ilnya gak disebutkan. Laksanakan yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni, insya Allah engkau akan mendapat aku termasuk dalam kelompok orang-orang yang sama. Masya Allah, bapaknya lega. Ternyata anak saya bahkan gak ngomong perintah Allah, sama Allah sopan. Nah, orang zaman sekarang baru kena gempa bumi, kami mendapatkan gempa bumi dari Allah. Allah mengirimkan gempa bumi ini sebagai bentuk hikmah untuk kita semua. Tapi Allahnya disebut-sebut.
Untuk yang nggak enak jangan bilang Allah meskipun itu dari Allah. Ya, ini musibah gempa bumi ini adalah pelajaran buat kita semua. Insya Allah kita bisa menjadi orang yang lebih taat sama Allah Ta'ala. Insya Allah kita menjadi lebih baik. Kan begitu ya? Jadi jangan sebut-sebut Allah. Giliran dapat rezeki, Allahnya nggak disebut. Oh, emang saya usaha. Mau saya kerja keras. Jadi ya hasilnya ya pantas kalau saya itu jadi kaya. Pantas. Begitu musibah. Sampai kapan Allah akan beri ujian kepada kita, sayang? Semakin remuk, nggak adab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan musibah jangan sebut-sebut Allah, jangan. Meskipun hakikatnya dari Allah. Coba lihat ini, diminta nyawanya oleh ayah yang hampir nggak pernah menemuinya dan ayah yang nggak sempat membesarkannya karena terpisah jarak, waktu dan tugas. Dibesarkan oleh ibunya atas perintah Allah Ta'ala. Nabi Ismail alaihissalam gak pernah mengatakan, ayah kamu gak pernah besarkan aku, datang-datang minta nyawa, datang-datang bilang mau sembelih aku, ayah macam apa kamu? Hasya wa kalla. Gak semacam itu Nabi Ismail alaihissalam. Kalau sekarang ini anak sudah dilahirkan sama ibunya, dilahirkan sama bapaknya, dilahirkan sama dibesarkan sama orang tuanya. Orang tuanya punya kekurangan paling titik, kekurangannya dikit. Kekurangannya satu, keinginannya nggak sama dengan keinginannya. Itu aja. Contoh, orang tuanya pengen anaknya punya rumah di jalan A, anaknya pengen punya rumah di jalan B. Konflik atau nggak konflik? Konflik. Gara-gara apa ini? Sama-sama punya pengen yang baik. Anak pengen punya rumah, orang tua pengen anaknya punya rumah. Cuman beda apa? Beda jalan, perang. Masya Allah. Anaknya pengen beli mobil Toyota, ibunya pengen beli mobil Mercy. Yang pintar yang mana ini? Ibunya. Weh larang maksudnya. Yang lebih mahal. Misal begitu ya. Anaknya berpikir ibunya materialis. Karena mau ngabiskan duit anaknya, mungkin setan masuk. Sementara ibunya berpikir, kalau beli Mercy, anakku tambah lebih gagah. Karena jarang orang punya. Mungkin berpikir seperti itu. Gara-gara beda pilihan, remuk, perang anak sama orang tua. Padahal sama-sama baik. Yang satu pengen mobil, yang satu pengen mobil. Paham? Anaknya pengen kawin, orang tuanya pengen anaknya kawin. Baik atau nggak baik? Yang satu pengen Joni, yang satu pengen Jono. Akhirnya ketemu Tilio, nggak boleh. Nggak boleh. Jono atau Joni kan salah satu di antara keduanya. Nggak bisa komunikasikan. Saya pernah ngomong sama seorang ibu. Saya ngomong, itu sampaikan ke anakmu, ya, nanti kamu sebagai ibu akan carikan 10 laki-laki biar anakmu yang milih. Jangan jadi ibu nyarikan calon kok cuma satu. Kok koyone anak ini apa gak ono regone ini. Bilang sama anakmu, nah hargamu mahal, ibu akan carikan 10 laki-laki atau 20 laki-laki yang soleh-soleh, yang ganteng-ganteng, pintar-pintar, kamu pilih salah satu di antara. Jadi kalau ada anak perempuan, ibunya nawari, nak kamu nikah sama ini ya, ngomong baik-baik saja sama orang tuanya. Bu, emangnya pilihannya cuma dia. Tolong carikan 20 pilihan. Nanti aku akan pilihkan yang terbaik untukmu, ibu. Kalau gagah, jangan ngamuk-ngamuk. Ibu gak tahu perasaan anak. Ibu memang perang ibu sama anak, remuk lagi. Cuman gara-gara apa ini sebetulnya? Sama-sama pengen baik. Ibunya pengen anaknya pakai busana muslimah, anaknya pengen pakai busana muslimah, cuman beda bentuk. Ya beda model. Yang satu pengen kudungnya model begini, satu pengen kudungnya model begini. Ibunya ngamuk. Kalau kamu pakai kudung model begitu, ibu nggak mau lihat wajah wilayah dia. Masya Allah. Mana meneh, wes genah rabi, akad nikah, undangan sudah disebar. Semua sudah siap datang. Ibunya milih model untuk dekor. Anaknya nggak cocok, pernikahan bubar. Kalau dekor gitu.
Masya Allah. Tundukkan keinginanmu untuk bahagiakan orang tuamu. Lihat hasilnya Nabi Ismail alaihissalam. Nyawa diminta, diberikan. Hasilnya apa? Allah buat lehernya kebal. Digerak-gerak, tembus. Sampai Allah mengatakan, kau sodak kau ya. Dah beres, kamu udah buktikan mimpinya benar, perintah udah dilaksanakan. Betul ya? Dan nih, ambilkan kambing dari surga dua besar, ambil dari surga. Nih, sembelih, disembelih itu. Dah, setelah itu nanti ke yaumil kiamah seluruh umat disuruh mencontoh lewat Nabi Muhammad SAW. Kemudian dijadikan Mekah itu makmur dan kita diperintahkan haji setiap tahun bagian yang mampu. Agar apa? Mengenang jasa bektinya anak sama orang tua. Jelas sampai di sini? Apa? Yang belum pernah cium batu alias kening dari orang tua pulang dari sini kalau tidak awas. Gerbojnya disosok, ibunya nggak pernah, kiainya disosok, habibnya disosok, itu bro. Saya ini jadi korban pelecehan berkali-kali. Masalahnya nggak boleh kan ya pelecehan ya. Plak, kumis, pantul, member, Masya Allah. Tapi karena wahai pecinta, masa tak balas, ya nggak mungkin. Alhamdulillah, Masya Allah. Makasih, wah, sudah terima dulu. Perkara bersih-bersih urusan belakangan. Ya kalau tidak bersih-bersih kan istri saya protes ya. Ada bibir-bibir lain yang nempel baca. Protes. Nah ini terjadi karena orang cinta sama ulama, cinta sama ustaz, cinta sama kiai, luar biasa. Betul kan luar biasa, baik, merangkul, bukan gak kuat. Tapi ya tak sabar-sabar, tak syukuri karena ini orang cinta bangsor sampai kerepotan gitu ya. Terpaksa mahal orang dengan lembut, kadang juga setengah lembut, kadang lembut, nanti mental gitu kan ya. Pakai tenaga dalam, cepat mental untuk demi menyelamatkan sang kiai karena antusias para pecinta yang kerasukan dengan cinta. Tapi kok sama bapaknya nggak pernah begitu. Karena begitu kan ngeri. Maka nanti pulang dari sini coba ya, lihat ayam langsung Pawanya itu mesti takut. Oh. Kesurupan apa benar? Kesurupan apa? Malaikat-malaikat sekitar langsung geger, dungaren. Karena apa terjadi? Geger itu malaikat. Rahmat berdatangan. Birrul walidain, idkhalus surur alal walidain. Seneng loh. Bapak ibu kita masing-masing. Saya itu suka bercanda sama ibu saya. Masya Allah, Pak Nur, cek ayu nih. Cantiknya, Masya Allah, tambah ayu, tambah enak. Iya, gak diruntuh. Ibu saya jawab, paham mau dirayu sama anaknya. Paham, guyon gitu ya. Guyon, terus saja podo. Aku ya mulai protol. Canda sama orang tua. Mbak bojone, mbak yang seorang cetol. Awakmu, Masya Allah, gombal ngalor gombal itu dinggu sama orang tuanya kok gak pernah gitu ya. Aneh atau gak aneh ini? Aneh gitu ngaku, saya pecinta habaib, saya pecinta kiai, saya ikut habib, saya ikut kiai. Kiai habib model di saya ngajari gue gak hormat di bapak ibu. Karena semua habib, semua kiai ajari hormati, muliakan, agungkan, cintai orang tuamu. Jelas semuanya? Apa? Cintai orang tua. Mesti setan bisi. Tapi kan banyak orang tua durhaka sama anak. Terus kok bab ini kok? Itu bab lain, jangan malu hal ini. Itu bab khusus. Nanti saya akan buat kajian di YouTube. Saksikan di YouTube saya. Tolong yang belum subscribe segera subscribe channel YouTube Habib Novel Alidrus ya, jangan salah ya, Habib Novel Alidrus, karena banyak akun-akun pakai nama saya, banyak gitu ya, di IG, di apa namanya TikTok pakai nama saya, tapi kalau YouTube nih cuma satu yang asli Habib Novel Alidrus yang baru 915.000 subscribernya itu, menuju 1 juta. Nah kalau jangan Ewangi malam ini kan cepet nanti jadi 1 juta. Jadi biar rodok keren-kerenan aja gitu ya. Masa cuma artis yang jutaan subscribernya. Kali-kali ada Habib ya yang Habib model begini loh ya, bukan Habib teknologi.
yang ngajar dari kampung ke kampung gini kok subscribernya 1 juta ini terus gagal. Aku punya Habib subscribernya 1 juta loh. Kamu bisa sebab buat saya apa? Ya lumayan untuk kanca akeh. Hasilnya wajah saya tidak bisa disembunyikan. Masuk sana masuk sini, Habib novel, Bib foto cepret kapan aku? Baru mau Bib, iya. Gimana? Numpang foto boleh? Boleh. Silakan. Selesai. Alhamdulillah cepret. Selesai, orang yang minggir, yang pojok tahu saya terus dipoto sama orang. Oh berarti itu betul Habib novel itu. Bukan gawe itu yang asli itu moro. Tadi saya kira orang lain, ternyata jenengan beneran. Saya jamaah itu, oh ya boleh foto, boleh. Nah kapan makannya? Gak sempat. Sering gagal makan, akhirnya masuk mobil jalan lah lagi ya. Gara-gara ya tadi itu kebanyakan subscriber. Ini iklan saudara-saudara. Ini iklan. Sampai di sini jelas apa? Orang tua kita masing-masing, yuk kita senangkan. Nanti saya akan buat kajian, ingetin saya ya, kajian judulnya kedurhakaan orang tua pada anak. Bocorannya begini, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu mur'an a'ana waladahu ala birri wa kama qala sallallahu. Rasul mendoakan dengan doa semacam ini, semoga Allah merahmati orang tua, ya semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya bisa berbakti kepada. Pemirsa dimanapun Anda berada, berdasarkan hadis ini, kalau ada orang tua memberikan beban kepada anaknya sehingga anaknya menjadi anak yang tidak berbakti kepadanya, maka yang didapat adalah sebaliknya. Semoga Allah menghapus rahmat dari orang tua yang semacam itu. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Makanya jangan maksa-maksa anak aneh-aneh. Jangan maksa aneh-aneh, kecuali maksa taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pakai ilmu. Jelas semuanya? Alhamdulillah udah 1 jam lewat 10 menit kalau nggak salah saya bicara. Kalau nggak salah ya. 1 jam 20. Tambah gue pernah. 1 jam 20 menit itu sebentar atau lama? Sudah lama. Saya besok pagi mau ke Jogja, insya Allah doakan reparasi gigi. Udah banyak yang mengkritisi Bib kok giginya pada hitam. Saya nggak ngerokok, tapi banyak minum kok kopi. Iya, giginya kok bocel-bocel, nggak good looking. Bib. Oke bro, siap. Demi dirimu aku diorek-orek siap. 22 tahun saya tinggalkan dokter gigi. Ya, karena saya nggak mau ngurusi ruwet saya. Cuman gara-gara subscriber yang ada di mana-mana yang merasa fotonya tercemar gara-gara wajah saya. Ya, fotonya tercemar gara-gara wajah saya akan perbaiki gigi ini insya Allah besok. Mungkin insya Allah di Jogja. Dan itu janjinya pagi. Ini sekarang sudah pagi hari masih di sini. Jam berapa sekarang? Hah? Tuh, jam 12.45 menit. Berarti kan sudah pagi nih ya. Betul? Ya, lanjutnya mau sampai siang. Jangan, udah cukup insya Allah barokah manfaat. Bagian sound system maafkan saya ya, gara-gara saya jenengan pulangi jadi semakin lama. Saya itu paling kesian sama bagian sound system. Datang paling awal, pulang paling akhir. Betul ya? Terus bagian yang bersih-bersih tiker itu barang ya, Bansor dan kawan-kawannya itu. Kesian yang lain pulang-pulang sampah bahkan ditinggal. Kadang-kadang nggak punya perikemanusiaan. Terus di keimanan tinggal buang sampah, sampah raksasa. Jalan dibuat sampah. Giliran teman-teman saya Bansor dan kawan-kawan bersihkan, masya Allah. Yang lain udah pulang dan ngorok. Ini teman-teman saya masih bersihkan sampah. Maka jadilah manusia yang berberi kemanusiaan. Jangan buang sampah di majelis ilmu. Buanglah sampah di tempat sampah. Kalau nggak ada tempat sampahnya, kantong, bawa pulang, buang di tempat sampah masing-masing. Apalagi yang di dalam masjid. Jangan sampai ada sampah di dalam masjid. Itu tadi pesanan panitia di dalam hati saudara-saudara. Saya hanya menyampaikan apa yang di hati panitia. Nah, terakhir saya mau ngajak semuanya berdoa. Boleh? Mumpung doa saya ini kabul mustajab. Oh yakin, saya kalau doa yakin kabul. Apalagi malam ini mustajab super. Sebab saya musafir. Doa musafir
Mustajab. Yang jamin Nabi Muhammad SAW doanya musafir pasti kabul. Tapi sebelum saya doa, saya janji sama panitia dulu ya, saya nggak pakai mampir, nggak pakai makan, nggak pakai minum. Semua yang saya inginkan sudah di sini. Saya nyopir sendiri. Jadi nyampe mobil, saya mau nyopir lah lagi, mumpung masih kuat. Nanti kalau kena makanan tuh duduk makan kenyang ngantuk. Akhirnya sampai Solonya entah jam berapa, karena kebanyakan parkir di pinggir jalan. Daripada seperti itu, maka lebih baik saya langsung. Dan nggak usah pakai salaman, nggak usah salaman, pakai hati, dari hati salaman. Saya juga pengen salaman sama jenengan, karena setiap kali saya jabatan kan dosa saya habis. Dosa saya habis. Kalau jenengan kan habisnya cuma sebentar. Jika dua muslim bertemu berjabat tangan, maka dosa di antara keduanya berguguran. Betul ya? Jadi kalau antum jabat tangan sama saya, gerak gugur dosamu. Sebesar itu gerak gugur. Nah, kalau saya kan gerak senteklah aku. Jadi yang paling butuh jabat tangan itu siapa? Saya. Tapi menghemat waktu karena di tangan juga banyak nyopir. Niatkan jabat hati, insya Allah juga berguguran dosa-dosanya. Amin. Karena ini doa yang punya hajat yang serius. Yang pengen nikah tahun ini angkat tangan. Ada yang butuh didoakan nikah? Ada yang mau nikah lagi? Janda-janda dan duda-duda itu kan yang butuh nikah lagi. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Walaupun yang aneh-aneh itu juga ada di tengah keanehan ini. Ada yang pengen dapat rezeki Allah? Saya. Kalau aku nggak pengen, saya pengen rezeki yang berkah, berlimpah ya, insya Allah. Dan doa untuk orang tua dan doa untuk anak kita masing-masing. Amin. Monggo tunjukin. Bentar, ini susunya belum tersentuh. Susu jahe. Benar. Alhamdulillah. Tuh. Enggak mungkin tak mau diri. Seharinya belum. Bukan sehari, pokak. Nah ini, masya Allah. Ini minuman sehat semua ini. Alhamdulillah. Bahasa Inggrisnya, jangan melihat buku dari covernya. Don't judge the book by the cover ya, kan? Kita teh ternyata wedar jahe. Alhamdulillah. Kawan-kawan, seneng hatimu ya. Urip pisan aja ruwet. Ya, hidup sekali jangan ruwet, seneng hatimu. Hatimu seneng. Yang penting nggak melanggar perintah Allah, nggak ganggu orang lain. Senangkan hatimu. Itu wasiat ayah saya kepada saya sebelum ayah saya meninggal dunia. Dan ilmu ini saya sebarkan kemana-mana. Senang hatimu. Terakhir kemarin saya drama di Kalimantan, itu saya mengutip obrolan saya dengan salah satu murid saya yang lagi mengabarkan berita motornya hilang. Beb, motor saya barusan dicuri orang. Terus saya jawab di pengajian. Orang zaman sekarang ini aneh, motornya dimaling, malingnya bahagia. Lah kok yang kemalingan sedih? Ayo, bingung tahu. Motornya dimaling, malingnya bahagia, berhasil mencuri motor. Seharusnya yang kemalingan juga bahagia dan mengatakan, maling, kamu berhasil mencuri motorku, tapi kamu tak akan pernah berhasil mencuri kebahagiaanku. Betul ya? Nah, saya kira enggak, malingnya ngakak, "Dul, motormu sudah aku ambil, tapi bodohnya kamu, aku nggak mencuri kebahagiaanmu, tapi justru kebahagiaanmu kau serahkan padaku. Aku pergi bahagia, engkau tinggal nestapa." Jadi jangan pernah sedih, selalu bahagia gitu. Bahagia itu mudah, nggak ada susah, tinggal bahagia. Hal yang paling susah itu adalah yang dialami orang gila. Orang gila itu semua direnggut darinya, sampai akalnya diambil sama Tuhan. Betul?
Tapi apa? Allah tidak pernah merenggut kebahagiaan orang gila. Maka orang gila dibiarkan bahagia oleh Allah Ta'ala. Di mana-mana bisa tertawa sendiri, saudara-saudara. Nah, kamu punya akal kok. Punya akal, punya rumah untuk tinggal, punya anak, punya suami, punya istri, status janda, bisa menikah lagi, juga bisa cari istri lagi, dipecat, bisa cari kerja lagi, mana kok stres? Masya Allah, kalah pinter rekomendasi. Paham? Jadi apa? Silahkan bahagia. Dan jauhan. Suruh berhenti ceramah kok susah. Mulut saya nggak mandek wangel ya. Pengennya ngomong. Karena ini orang baik-baik semua. Masya Allah. Jadi saya pengennya ngomong. Mudah-mudahan kita nanti setelah panjang umur itu ajalah. Panjang umur semuanya sehat. Antum berangkat duluan. Saya nyusul. Ya gitu kan bagus tuh ya. Kalau nanti yang berangkat saya duluan, siapa yang ngirimin jenengan kan gitu. Kalau jenengan berangkat duluan kan saya bisa kirimi doa habis sholat minal muslimina wal muslimah. Minimal kan begitu ya. Dan murid yang baik kan survei lokasi dulu. Yai, saya udah survei lokasi, ternyata lokasi Yai di Jannah cukup cakep. Jadi sekarang boleh berangkat kan bagus. Harus ada yang survei lokasi, betul begitu ya. Tapi ya panjang umur dulu ya, panjang umur mentok. Jenengan berangkat duluan, saya baru nyusul. Itu semangat saya tentang umur. Saya semangat pengen punya umur yang panjang itu adillah. Karena saya pengen nyenengkan banyak orang dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kamu jadi orang yang pesimis terhadap kehidupan. Jangan jadi orang yang mudah menyerah dengan kehidupan. Jangan jadi orang yang putus asa dengan kehidupan. Karena hidup itu mudah. Asal engkau ridho dengan takdir Tuhan, maka engkau akan bahagia selama-lamanya. Terus-terus nggak mandek-mandek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد غناء فقري وحياة روحي وسرور قلبي ونجاة الدنيا والآخرة اللهم يا رب كل شيء اللهم يا رب كل شيء اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا في كل شيء واعطنا كل شيء اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم يا الله يا teruntuk orang tua kami. Jadikan orang tua kami bahagia dunia bahagia akhirat. Jadikan orang tua kami mulia dunia mulia akhirat. Jadikan orang tua kami tenteram dunia tenteram akhirat. Jadikan orang tua kami selamat dunia selamat akhirat. Jadikan orang tua kami dunia akhirat ridha kepada kami ya Allah. Jadikan orang tua kami dunia akhirat ridha kepada kami ya Allah. Ya Allah sehatkan orang tua kami selama-lamanya ya Arhamar Rahimin ya Rabbah kepada kami ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Arhamar Rahimin ya Allah ya Allah ya Allah. Jadikan kami anak yang berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami kepada orang tua kami ya Allah. Ampuni salah-salah kami kepada orang tua kami ya Arhamar Rahimin ya Allah. Di malam hari ini secara khusus ya Allah, kami berdoa untuk anak-anak kami, putra putri kami, anak cucu kami, dimanapun dan kapanpun berada sampai hari kiamat. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Allah. Tolong menjadikan semuanya beragama Islam ya Allah. Jadikan semua keturunan kami beragama Islam ya Allah. Lindungi anak-anak kami dari keburukan dunia dan keburukan akhirat.
Selamatkan anak-anak kami dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Selamatkan anak-anak kami dari bencana dunia dan bencana akhirat. Ya Arhamar Rahimin ya Allah. Jadikan anak-anak kami bahagia dunia bahagia akhirat. Mulia dunia mulia akhirat. Tenteram dunia tenteram akhirat. Jadikan anak-anak kami selalu bersama kami dunia hingga jannah. Ya Arhamar Rahimin dalam cinta dan rahmat dalam kasih sayang ya Allah. Ya Arhamar Rahimin terhormat hadirin Allah yang membantu majelis ini dalam bentuk apapun ya Allah, yang menjalankan majelis ini dalam bentuk apapun ya Arhamar Rahimin. Teruntuk orang tua dari orang yang hadir di majelis ini yang telah meninggal dunia ya Arhamar Rahimin. Jadikan semuanya mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat ya Allah. Hajat-hajat yang kabulkan ya Allah Ta'ala segala al-jamaah wa ridha wa inayah ya Arhamar Rahimin. Ikuti hajatina ya اللهم لك الحمد شكرا ولك المن قولا وانت ربنا حقا ونحن عبيدك رزقا وانت لا تزال ذلك اهلا. اللهم ييسر كل عسير ويجازي كل كثير ويصاحب كل فريق ويقوم كل فقير ويقوي كل ضعيف ويرحم كل خائف. يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير حتى يسير ويسر عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج الى بيان التفسير حاجاتنا اليك كثير وانت عالم بها وبصير. اللهم انا نخاف منك ونخاف من يخاف منك ونخاف من لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك بحرمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واحرسنا بعينك نجنا كذاب واكلفنا بنا بكرامنا الكرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت رجع الى وجهنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا بجاه النبي وآل النبي واصحاب النبي واولياء الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين يا الله يا الله يا الله يا كريم 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 يا الله 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 يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا الله يا كريم يا مهاجر الله أنك يا مهاجر الله أنك مهاجر الله أنك مهاجر الله أنك مهاجر الله يا كريم يا كريم كرامك كرمك وإحسانك وفضلك يا كريم يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا الله يا كريم 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 اجب حاجتي وحاجة الحاضرين اجب حاجتي وحاجة الحاضرين والناظرين والسامعين والغائبين يا كريم انقذ يا مجيب السهاله والجماله والرضا والعنايه في الدين والدنيا والاخره. اللهم اننا بأس نعمتك فلا تجعلنا حصادا لنعمتك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك شر ما عندنا. اللهم انا نسالك من كل خير احاط بعلمك في الدنيا والاخره ونعوذ بك من كل شر احاط بعلمك في الدنيا والاخره يا ملك الدنيا والاخره. اللهم اعمر اكثرنا بطاعتك واعمر قلوبنا بمحبتك
wa'mur arwahana bima'rifatik, wa'mur asrarana bimusyahadatik. Allahumma kama an'amta 'alaina bil Islam fazidna minhu, wa kama an'amta 'alaina bil iman fazidna minhu, wa kama an'amta 'alaina bil afiyah fazidna minha, wa kama an'amta 'alaina bil barik lana fihi. Allahumma ashqa al-badru 'alaina wa iqtada al-tanami mithla husni ma ra'ayna fil iraqain wash-shami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayat husni khitami واعطنا ما بث عنا من عطاياك الإنسان واكرم الألواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة والسلام والحمد لله رب العالمين على هذه وعلى كلية صالحة الجامعة النافعة وعلى من هو السيد وحبيب علي والغفر النبي فضل الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekaligus saya umumkan Jumat depan Ba'da Isya itu kalau ke Solo ke Majlis Ar-Raudhah pas sesi peringatan Isra dan Mi'raj. Jadi kalau ingin hadir peringatan Isra Mi'raj di Majlis saya Ar-Raudhah Solo Jumat depan Ba'da Isya untuk umum siapapun. Ya, untuk umum siapapun. Kita mau banyak doa. Mau banyak doa. Saya niatkan pengen istighotsah, betul-betul minta sama Allah Ta'ala karena banyak musibah yang terjadi di bumi saat ini seperti yang di Turki ya dan sekitarnya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Turki diberi Allah kesabaran, yang wafat dijadikan syuhada, yang hidup diberi ganti oleh Allah Ta'ala dengan pahala dan ganti dengan kebahagiaan setelahnya. Amin Allahumma amin. Untuk teman-teman bangsa terima kasih, semua panitia terima kasih, dan kawan-kawan yang hadir di sini terima kasih. Jazakumullah khairul jaza fid dunya wal akhirah. Dan sekaligus saya minta maaf buat teman-teman yang mungkin kalau ke Solo ke Majlis Ar-Raudhah cari saya nggak ketemu, saya minta maaf karena saya lagi kholwat ya. Saya lagi kholwat saya modelnya ya begini nih, hadir majelis pulang kemudian ke majelis yang lain lagi. Kholwat saya itu suka di majelis dunia maya. Ya majelis dunia maya, main ke rumah teman di situ, ya pengajian, bukan ke atas gunung. Mudah-mudahan dimaklumi. Kalau mau ketemu saya pas pengajian Jumat malam, Sabtu, dan seringkali saya nggak bisa nemuin ya, tapi ngajar bareng begini cukup insya Allah. Karena saya berharap kita menjaga hubungan hati, bukan hubungan fisik. Al-qurbul arwah la qurbul ajsad. Dekat itu dekatnya hati, bukan dekatnya jasad. Kam min ba'id qarib wa kam min qarib ba'id. Berapa banyak orang yang tampaknya jauh ternyata dekat. Berapa banyak orang yang tampaknya dekat ternyata jauh. Mudah-mudahan kita dekat selamanya dunia hingga jannah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Ada dia Pak, jangan kamarnya.